Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Di video sebelumnya, gue pernah berjanji dan gue masih ingat janji itu, yaitu janji untuk membahas satu persatu tentang rukun Islam, seperti itu ya. Dan gue akan membahas dengan cara yang sangat berbeda karena memang yang akan gue bahas adalah soal manfaatnya dan soal implementasi dari eh, apa namanya rukun-rukun itu sendiri, seperti itu. Seperti misalnya syahadat gitu kan, terus kemudian sholat, dan gue udah baca itu. Oke, dan silahkan kalian cari video itu gitu. Nah, sekarang yang ketiga yang akan gue bahas yaitu tentang zakat. Mari kita bahas. Oke, membayar zakat adalah salah satu rukun Islam, dari 5 rukun Islam yang ada, seperti itu ya kan, yaitu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, dan yang ketiga adalah zakat. Oke. Membayar zakat itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, seperti itu, untuk membayar zakat, yang tentu saja seorang muslim yang memang memiliki kemampuan atau yang memenuhi syarat untuk dia bisa memberikan zakat, seperti itu. Kemudian zakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab ya, artinya zaka ya, zaka ya, seperti itu. Zaka itu artinya apa ya? Suci, terus kemudian juga tumbuh, terus kemudian juga subur, berkembang, seperti itu. Loh, kok zakat bisa diartikan misalnya zakat terus kemudian tumbuh, terus kemudian berkembang, gitu kan? Jadi berkembang di sini itu adalah orang yang berusaha dan perusahaannya berkembang gitu. Maka niscaya orang itu akan menjadi yang ya bisa dibilang bisa menjadi kaya seperti itu, atau memiliki kemampuan sehingga dia diwajibkan untuk bisa membantu sesamanya, seperti itu ya. Nah, kewajiban membayar zakat itu sendiri bagi seorang muslim itu telah telah difirmankan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ya. Dan itu tercatat di dalam ayat 60, ayat 71, terus ayat 103 ya kalau tidak salah. Di dalam Al-Quran itu sendiri juga ada penjelasan tentang siapa sih yang berhak mendapatkan zakat. Ada 8 golongan yang mendapatkan zakat, yaitu seperti misalnya fisabilillah atau orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Ya, pada hakikatnya setiap orang muslim ya orang yang sedang berjuang di jalan Allah ya, melawan hawa nafsunya, seperti itu. Terus ada juga seorang musafir, kemudian ada orang yang baru masuk Islam, kemudian ada yang fakir miskin yang dia tetap bekerja namun tidak penghasilannya tidak mampu mencukupi dia, seperti itu. Ada juga orang yang fakir dan miskin gitu. Maksudnya fakir dan miskin itu orang yang benar-benar tidak punya apa-apa dan dia juga tidak bisa melakukan apa-apa, seperti itu. Nah, dari harta yang perlu kita zakati juga nggak semua harta loh kita mesti membayar zakatnya, seperti itu. Tentu saja misalnya seperti harta yang dalam tanda kutip harta yang haram mungkin bisa didapatkan dengan cara hasil korupsi, itu tidak perlu dijakatin, seperti itu ya, karena itu mau dijakatin semua juga tetap kotor kan, seperti itu. Kemudian maksud dari yang diatur di dalam Islam ini ya apa, di dalam Islam itu sendiri yang dimaksud yang wajib dizakat itu ya tentu saja harta yang halal yang hasil dari perjuangannya dia sendiri, seperti itu gitu kan, seperti hasil dari usaha, hasil taninya dan lain sebagainya gitu kan. Dan harta tersebut juga dimiliki oleh pemilik seseorang itu secara seutuhnya atau secara sepenuhnya gitu kan, maka wajib membayar zakat gitu. Jadi artinya tidak sembarangan orang atau tidak sembarangan harta itu harus dizakati, seperti itu. Dan harta yang harus dizakati juga salah satunya adalah ya harta yang berkembang gitu kan, mungkin seperti misalnya harta seperti kayak macam modal usaha gitu kan. Nah, apakah modal usaha harus dizakatin? Ya tentu saja harus dizakatin, seperti itu gitu. Kalau tidak salah kan seperti itu. Atau mungkin misalnya kita punya ternak sapi atau misalnya ternak kambing, dia itu kan bersifat berkembang. Jika kita pelihara maka dia akan menjadi banyak. Maka kalau tidak salah 30 sapi misalnya kita memiliki, nah kita itu harus membayar 1 ekor sapi gitu. Dan harus diberikan zakatnya itu 1 ekor sapi yang sudah berusia 1 tahun, seperti itu ya. Ya dan seterusnya, seperti itu. Jadi teman-teman, tidak semua zakat itu tidak semua harta itu harus dizakatin gitu ya. Mungkin salah satunya yaitu harta hasil korupsi itu nggak perlu dizakatin gitu, karena memang itu udah total kotornya kan, seperti itu. Nah, zakat itu sendiri juga terbagi 2 macam ya gitu. Yang pertama adalah zakat fitrah yang dikeluarkan
ketika atau pada saat menjelang Lebaran gitu, atau di bulan suci Ramadan seperti itu. Tujuannya adalah untuk mensucikan diri kita dari, ya karena kita dijamin oleh Allah, itu bukan dijamin ya, Allah sendiri yang mengatakan bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi ketika kita melaksanakan misalnya puasa sekalipun, ya pasti kita melakukan satu kesalahan-kesalahan. Nah, supaya mungkin kita itu sempurna kembali kepada fitrinya, maka di situ diadakanlah, atau Tuhan itu memberikan jalan seperti itulah kepada kita untuk supaya kita kembali dengan sempurna kepada fitrinya itu, maka dikasih dengan cara yaitu membayar zakat fitrah seperti itu. Nah, itu salah satu zakat juga. Ada juga yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini tidak bisa dilakukan oleh setiap muslim ya gitu. Karena zakat mal ini adalah zakat harta gitu. Karena seperti yang gue paparkan tadi sebelumnya, zakat harta itu adalah orang-orang yang memiliki kekayaan gitu. Seperti kekayaan yang memang mutlak dia miliki sendiri, kemudian kekayaan yang berkembang dan seterusnya seperti itu gitu. Nah, jadi terbagi dua zakat itu gitu kan. Nah, terus kemudian apa sih Bang gitu pengertian zakat itu secara mendalam? Kan kalau misalnya kita memberikan zakat itu, oke, itu perintah Tuhan gitu kan. Tapi kan apakah kita nggak merasa rugi gitu kan? Kan hasil usaha kita gitu kan. Kita sampai sukses terus kemudian kita harus memberikan itu secara cuma-cuma kepada orang lain kan, seperti itu gitu kan. Nah, di sini gue akan mencoba sedikit memberikan apa ya pendapat gitu. Kenapa sih Tuhan itu begitu gitu dan harus memerintahkan kita untuk memberikan sebagian harta dari hasil keringat kita sendiri gitu, dan diberikan kepada orang yang ya bisa dibilang secara cuma-cuma seperti itu gitu kan. Nah, intinya begini teman-teman, kenapa Tuhan melakukan itu atau kenapa Tuhan perintahkan itu, pasti ada tujuan yang sangat baik untuk kita. Dan gua di sini akan mencoba menggali itu semua di dalam fakta-fakta kehidupan supaya insya Allah ke depannya sebagai generasi muda tuh kita akan menjadi generasi yang lebih baik seperti itu. Jadi gue akan coba berikan beberapa pendapat gue tentang kenapa Tuhan perintahkan kita memberikan harta dari hasil perjuangan kita gitu kan. Oke, begini ya. Pertama-tama gue akan coba kutip salah satu ayat dari ketiga ayat yang gue ucapkan tadi sebelumnya. Kalau tidak salah di dalam surat At-Taubah juga ya, ayat 103. Nah, di situ tuh dijelaskan oleh Allah, ambillah sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu kamu membersihkan mereka, mensucikan mereka, dan doakanlah mereka, gitu kan. Karena doa-doa kalian itu akan membuat jiwa-jiwa mereka menjadi tentram, seperti itu ya, atau akan menenteramkan jiwa mereka, seperti itu. Dari nantilah gua tampilkan seperti itu ya. Nah, jadi Tuhan itu di dalam ayat itu kayak terkesan suruh mencuri gitu ya. Maksudnya ambillah di situ adalah ada upaya memberikan dulu gitu kan. Artinya ada upaya kesadaran dulu dari si orang yang punya harta, kemudian dia coba berikan zakatnya itu kepada mereka yang fakir miskin ini. Nah, si fakir miskin ini juga diperintahkan oleh Allah untuk mengambil zakat yang diberikan itu. Dan diperintahkan oleh Allah untuk berdoa atau mendoakan mereka, dan doa mereka itu bisa menenangkan jiwa mereka seperti itu. Dan ya coba kita rasakan di dalam kehidupan, benar nggak sih gitu kan, ketika kita memberi kepada seseorang gitu kan, memberi aja gak usah zakat sebetulnya. Nah, si orang yang kita beri itu biasanya kan mendoakan kebaikan untuk kita, bahagia nggak, tenang nggak jiwa kita, ya kan. Nah, jadi benar gitu ucapan Tuhan di dalam Taubah itu gitu kan, seperti itu. Terus kemudian di situ juga Tuhan ternyata memerintahkan kita membayar zakat itu selain untuk ketenangan jiwa kita, jiwa orang yang bertakwa gitu kan. Ternyata membayar zakat juga adalah implementasi dari sebuah pengabdian kepada Allah yang telah terbiasa kita lakukan, seperti yang pernah gua paparkan di dalam sholat. Di dalam sholat juga kan kita sebenarnya mensucikan diri kita juga kan, seperti itu gitu kan. Dan di dalam sholat juga kita kan di situ menyerahkan diri kepada Allah kan, seperti itu. Atau ya memasrahkan diri kita kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah. Nah, lalu di dalam kehidupan kita juga ya dituntut untuk menyerahkan sesuatu gitu kan. Dan jangan pernah merasa memiliki kan, seperti itu. Nah, makanya Allah memerintahkan kita membayar zakat juga kan, ya hakikatnya sama, kita menyerahkan harta mereka yang bukan milik kita, cuman memang kebetulan ada pada diri kita kan, seperti itu. Nah, jadi dengan membayar zakat ini sebenarnya Allah juga bisa dikatakan menantang kita
apa-apa yang sudah kita serahkan kepada Allah itu diri kita serahkan kepada Allah, maksud harta nggak diserahkan kan, seperti itu gitu kan. Karena membayar zakat itu juga sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, maka itu sebagai implementasi daripada pengabdian. Nah, jadi membayar zakat itu adalah implementasi daripada sujud kita kepada Allah dan berserah diri kita kepada Allah, kan begitu. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa sebenarnya membayar zakat itu adalah bukti yang paling sempurna daripada sebuah pengabdian kepada Allah gitu kan. Wah, keren banget kan gitu kan. Lagi pula kita tuh kalau misalnya sudah memberikan zakat mal gitu kan, karena itu perintah dari Allah, jelas ada di dalam Al-Qur'an seperti itu gitu kan. Dan aturan-aturannya yang harus menerimanya juga siapa gitu. Kayaknya kalau ibaratnya gini lah, di dalam rukun Islam itu sendiri sebenarnya ada suatu rukun, yaitu zakat ya. Menurut gua sih itu kayaknya pengertiannya mau digali sampai kayak apapun ya, kayaknya memang itu sudah seperti itu ya. Artinya tidak terlalu rumit seperti sholat yang pernah gua jelasin itu kan, di situ kandungannya sangat dalam. Seperti ayat di dalam Al-Quran juga begitu teman-teman. Ada ayat yang memang didefinisikan seperti itu ya sudah gitu kan, macam-macam levelnya seperti itu kan. Ada ayat mutasabihat, ada ayat mukamat dan apalah seperti itu. Jadi ada ayat yang memang diterjemahkannya itu ya gitu, dan udah seperti itu aja gitu kan. Tidak bisa kita bukan tidak bisa, tidak perlu kita menggali cukup dalam. Tapi ada juga ayat itu yang memang sangat dalam sekali sehingga membutuhkan energi dan pikiran yang cukup kuat, untuk yang cukup hebat, cukup cerdas untuk kita bisa menjelaskan ayat itu gitu. Jadi ada level-levelnya lah seperti itu. Nah, seperti di dalam rukun Islam juga gua rasa ya udah jelas banget ya gitu. Ini adalah perintah Allah. Jadi kalau misalnya membayar zakat itu manfaatnya untuk apa sih gitu? Ya manfaatnya ya untuk ketenangan jiwa kita, karena kita sebagai orang yang taat kepada Allah kan, seperti itu. Kemudian kita juga didoakan lagi sama si orang yang kita beri zakat itu kan gitu kan, tambah tenang lagi gitu kan. Udah mengabdi kepada Allah, didoakan juga oleh oleh si orang yang menerima zakat dari kita itu kan gitu. Jadi kita diberikan tambahan nikmat seperti itu. Disucikanlah harta kita supaya kita memakan hasil keringat kita itu sudah dibayar zakat malnya, dan kita berarti benar-benar mengkonsumsi hasil kita itu, atau mengkonsumsi makanan yang ada di hadapan kita itu adalah makanan yang suci, makanan yang halal, rizki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu gitu kan. Nah, kenapa sampai harus seperti itu sih gitu kan ya Allah? Ya tentu saja karena sebenarnya begini, ada pepatah mengatakan kalau misalnya kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka di situ energi dari, atau misalnya nutrisi yang kita hasilkan dari harta itu, harta yang kotor itu biasanya akan mengarahkan kita kepada pikiran atau kepada suatu energi, dorongan energi kepada hal yang buruk gitu kan. Kalau misalnya kita memakan harta yang tidak baik, harta yang kotor, maka itu akan menghasilkan suatu energi yang akan mendorong kita kepada hal yang buruk seperti itu. Nah, kalau misalnya Tuhan sudah memberikan rezeki yang banyak kepada kita, kemudian Tuhan juga memerintahkan kita membayar zakat, supaya kita benar-benar memakan harta atau memakan makanan itu yang benar-benar bersih gitu kan. Kenapa begitu? Karena dengan memakan makanan yang bersih, kita itu akan mendapatkan, atau dari makanan itu akan menghasilkan suatu energi yang akan membawa kita kepada suatu hal yang positif, yang baik gitu kan, seperti pemikiran yang jernih, kemudian juga kita juga mungkin bisa menjalani kehidupan ini lebih enjoy seperti itu, dan seterusnya seperti itu ya gitu kan. Jadi bentuk kasih sayang Tuhan juga ternyata di situ gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nggak melakukan itu, padahal kan ibaratnya harta itu tuh hasil hasil kerja keras kita sendiri gitu, dan kita ya main makan aja tanpa mempedulikan mereka yang membutuhkan gitu kan. Apakah jiwa kita sebagai sesama manusia melihat mereka akan merasa tenang gitu kan, atau seperti apa gitu ya, kecuali mungkin bagi mereka yang hatinya itu memang beku ya, entahlah seperti itu ya gitu. Nah, cuma di sini kan bagi seorang muslim gitu kan, hal semacam itu kan jelas tidaklah baik, dan itu nggak bagus seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengaku sebagai seorang muslim, kita juga karena kita sudah bersahadat, kita juga sholat gitu, bahkan kita juga pergi ke tanah suci, tapi kita masih menjadi orang yang tidak peduli kepada fakir miskin, ya kita harus mempertanyakan lagi gitu kan, kebenaran muslim kita itu atau kebenaran Islam kita itu kan, seperti itu gitu. Jadi
Membayar zakat ini kalau misalnya kita mau pikir-pikir lagi ya, gua pribadi sih sejauh ini yang mentoknya bahwa membayar zakat itu adalah implementasi dari pengabdian kita kepada Tuhan, bisa dibilang itu adalah puncak kesempurnaannya kita sebagai hamba yang tunduk kepada Allah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menjadi orang yang masih belum atau yang masih takut atau yang masih banyak berpikir untuk mengeluarkan zakat dan mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, maka kita adalah orang yang masih dituntut implementasi dari sebuah sujud kita ketika kita sholat. Kita juga adalah orang yang masih ditantang membuktikan daripada perginya kita ke tanah suci. Kita juga masih ditantang untuk membuktikan dari kekuatan mental kita di dalam latihan berpuasa atau di dalam berpuasa itu. Jadi di dalam zakat ini, walaupun posisinya ada di tengah bukan di ujung tombak, tapi zakat adalah akhir dari sebuah atau misalnya penyempurnanya dari sebuah pengabdian kepada Allah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi tidaklah sempurna pengabdian kita kepada Tuhan kalau kita masih punya rasa takut, kalau kita masih lemah dalam menghadapi nafsu yang selalu ingin memiliki segalanya, kan itu nafsu ya, seperti itu gitu kan. Kita juga masih bisa dibilang belum sempurna sholatnya karena penyerahan diri kita kepada Allah masih banyak keraguan di dalam implementasi. Jadi kalau misalnya kita sudah mampu membayar zakat gitu kan dengan hati yang tulus gitu kan, ya pokoknya kita sebagai pengabdi yang maha kuasa seperti itu, maka itu akan menjadi implementasi akhir atau penyempurna dari sebuah pengabdian kita kepada Allah. Begitu. Dan kita semua itu mau kan begitu semuanya kan, seperti itu. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Tetap dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.